Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, kalender MotoGP 2021 dipastikan akan berubah lagi. Setelah putaran Motegi Jepang yang sudah resmi dibatalkan, maka diprediksi kuat seri Phillip Island Australia yang berlangsung pada tanggal 22-24 Oktober akan dibatalkan juga. Lebih lanjut, ditetapkan opsi memasukkan kembali Portimao Portugal tanggal 5-7 November. Sebelumnya, Portimao sudah menghadirkan balapan pada tanggal 16-18 April lalu. Pemerintah Australia memang sedang sangat ketat menjaga negaranya dari pandemi COVID-19. Aturannya sangat keras, dan pastinya tidak ada event-event besar yang digelar. Jika memang Australia resmi dibatalkan, maka kemungkinan besar seri Sepang Malaysia dimajukan 1 minggu dari jadwal sebelumnya, yakni tanggal 29-31 Oktober. Tujuannya agar dapat digelar 1 minggu setelah Thailand. Dikutip dari Tutang Motor Review, posisi Iker Lecuona kini sedang di ujung tanduk. Kursi pembalap Tesla KTM sudah dipastikan milik Remy Gardner. Tinggal satu yang tersisa yang akan diperebutkan Petrucci dan Lecuona, ataupun bisa pula Raul Fernandez. Jika ia dikeluarkan dari Tesla, ia menyatakan tidak akan kembali ke Moto2. Di musim panas, maka negosiasi untuk tahun depan biasanya ditutup. Tempat yang tersedia sedikit, karena yang lainnya sudah diambil. Saya tidak akan kembali ke Moto2. Jika saya tidak bisa bertahan di balapan MotoGP, maka saya akan meninggalkan kejuaraan ini. Saya tidak akan kembali ke Moto2, ucap Lecuona. Dikutip dari Speedweek, usai menjalani balapan di Asen kemarin, Joan Mir berharap kepada Suzuki selama liburan musim panas ini untuk meningkatkan paket yang dimiliki Suzuki agar bisa bersaing untuk juara dunia. Paket ini mungkin tidak cukup baik untuk memenangkan gelar, makanya kami harus berusaha meningkatkan motor kami, dan saya sebagai pembalap. Kami harus mengerjakan perangkat itu sehingga kami bisa mendapatkannya secepat mungkin, ucap Joan Mir. Dikutip dari GP1, Marc Marquez mendesak Honda untuk terus bekerja dan memastikan bahwa ia bisa melakukan hal yang sama, dalam arti bisa mengeluarkan potensinya seperti dahulu saat ini selama liburan musim panas ini. Ia fokus untuk mempersiapkan motor dan tubuhnya dan bisa kembali melakukan yang terbaik untuk menang. Terima kasih semuanya. Saya tahu Anda semua pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi jika kami terus bekerja, yang harus kami lakukan hanyalah percaya. Sebelum Portimao, saya menulis kepada Kuwata bahwa kami akan kembali ke puncak. Ini adalah langkah pertama, dan saya tidak ingin berhenti di situ. Saya tahu kami berada dalam situasi yang sulit, tetapi bersama Honda dengan HRC dan semua tim, kami akan kembali ke puncak, yang berarti berjuang untuk kejuaraan, ucap Marquez. Dikutip dari Speedweek, Quartararo kembali merasakan sakit pada lengan kanannya. Hal itu disampaikan usai menjalani MotoGP Asen kemarin. Ia pun menjelaskan bahwa yang bermasalah bukan arm pump, tapi tricepsnya, yakni rasa sakit yang disebabkan trek yang berbelok-belok di Asen. Balapan ini sungguh berat,
Benar-benar balapan yang sulit karena saya sangat kesulitan menyalip Pecco. Dan saya juga mengalami sedikit masalah pada lengan kanan saya sepanjang pekan balap. Itu bukan arm pump, itu lebih ke tricep. Ini cukup khas di track ini. Perubahan arahnya cukup sulit dan menyakitkan, tapi itu baik-baik saja, ucap Quartararo. Dikutip dari Corso Moto, kini Vinales punya dua pilihan, Aprilia atau cuti di musim MotoGP 2022. Negosiasi dengan Aprilia sama sekali tidak mudah karena alasan ekonomi. Di Yamaha ia menghasilkan 6,5 juta euro atau setara 112 miliar rupiah per musim. Diketahui Aprilia bahkan tidak mampu membayar setengahnya, kecuali ada intervensi langsung dari Piaggio Group. Selain itu, Aprilia adalah tim pabrikan dengan dana terkecil di antara 5 pabrikan yang terlibat. Jika Vinales bergabung dengan Aprilia, ia akan memperoleh gaji sepertiganya saja dari yang diperoleh di Yamaha, yakni 2,5 juta euro atau setara 40 miliar per tahunnya. Itu pun lebih tinggi dari Alex Espargaro yang cukup dibayar 1 juta euro atau setara 17 miliar per tahunnya. Dikutip dari GP1, selain Aprilia, Vinales disebut juga diincar oleh Ducati pasca memilih mundur dari Yamaha. Isunya Vinales siap ditempatkan di tim satelit Ducati yakni Aramco Racing Team VR46. Namun ada dua alasan mengapa Vinales tidak akan bisa bergabung dengan tim Rossi itu. Pertama, bahwa Rossi mengutamakan para pembalap yang ada di VR46 Riders Academy, bukan dari kalangan eksternal. Rossi juga disebut siap membayar kontrak pembalapnya, daripada harus campur tangan Ducati dengan iming-iming membayar kontrak rider yang dipilihnya. Hal kedua ialah tuntutan Vinales yang diprediksi ingin motor terbaru yakni Ducati GP22 untuk musim depan. Padahal Rossi sudah mematok bahwa mesin versi terbaru 2022 nanti hanya untuk adiknya Luca Marini. Dikutip dari GP1, Rossi mengatakan bahwa aerodinamis motor MotoGP sekarang lebih berat daripada dahulu. Diketahui saat ini motor MotoGP banyak mengalami perubahan, seperti perangkat whole shot, sayap, hingga aerodinamis. Di atas segalanya, mereka memungkinkan Anda untuk mengerem dan memasuki tikungan dengan sangat cepat. Ini berarti bahwa lintasan yang Anda gunakan juga telah berubah. Dengan solusi aerodinamis ini, motor menjadi lebih berat saat mengubah arah. Anda butuh lebih banyak kekuatan, ucap Rossi. Dikutip dari Motosan, ayah Rossi yakni Graziano Rossi berbicara mengenai kemungkinan putranya untuk pensiun dari dunia MotoGP. Menurutnya, sebuah keputusan yang akan diumumkan oleh Rossi setelah musim panas ini. Pada saat ini, ya, dia akan memutuskan sendiri. Ini adalah waktu yang sangat-sangat sulit. Saya berharap ada keberuntungan yang baik. Katakanlah kita harus menemukan diri kita pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Jika kita mendapatkan hasil yang baik, kita pasti akan melanjutkan. Faktanya adalah bahwa hasilnya tidak memuaskannya, dan hasilnya penting bagi Rossi untuk memutuskan berhenti, ucap Graziano. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.